uang itu lari kemana? 1,9 M ini lari ke ibu kasubag keuangan kah? Lari ke bendahara penerima kah? Ke bendahara pengeluaran kah? Ke direktur kah? Kalau misalnya ada putusan dari pengadilan untuk kami penyidikan baru, kami akan melakukan itu. Berarti ada berpeluang untuk tersangka baru ya? Semua pasti ada berpeluang, Pak. Semua pasti ada peluang. Apalagi kan dari fakta-fakta persidangan yang kami dapatkan. Perkara ini ternyata ada uang tambal sulam yang dari tahun 2024 muncul uang di tahun 2023. Lalu ada permintaan bupati. Menurut direktur, bahwa itulah permintaan yang sah sebesar 8 miliar. Nah, ini yang kita coba telusuri sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Jangan sampai masyarakat kompeten dibohongi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang menggelar sidang kasus korupsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende dengan agenda mendengar keterangan 7 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Seperti diketahui, pada kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar 1,9 miliar dengan terdakwa Vineke Mantero selaku bendahara penerima di Rumah Sakit Umum Ende. Pantauan media ini, sidang selama 2 hari tanggal 8 sampai 9 Januari 2026 yang dipimpin Hakim Ketua Konsilia Ina Palang Ama Esa berjalan alot. Hal tersebut disebabkan para saksi terkesan sangat berhati-hati saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, majelis hakim maupun penasihat hukum terdakwa. Terkait keterangan saksi, hakim berpendapat seharusnya ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakim meminta kepada jaksa penuntut umum untuk berkoordinasi dengan penyidik Polres Ende agar memeriksa pihak lain yang diduga terlibat. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Sebelum diambil sumpahnya dan didengar keterangannya, kita akan periksa dulu identitas dari saudara ya. Dr. Esther Puspajelita ya, jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Ende. Periode tahun berapa sampai tahun berapa itu? Sampai 29 Desember 2023 sampai sekarang. Dokter Carolina ya, Carolina M. Fiani Sunti, panggilan Fiani, Kepala Instalasi Laboratorium RSUND, mantan direktur. Periode tahun berapa sampai tahun berapa? Ruslan Akamapa SSI, saudara Kabak Tata Usaha RSUDN sampai sekarang. Dari kapan? Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Maria Ayudita 2 SE, Kabak Keuangan RSUDN. Kabak Keuangan sejak kapan? Kasubag Keuangan sejak kapan? 13 Mei 2022 Ya. sampai 30 November 2023. Margareta Elsia alias Ma, bendahara penerimaan RSUD ini. Berarti saudara bendahara penerima setelah terdakwa ya. Fauzia FR Faria, Dionisius Siakobus Mawo ya, bendahara pengeluaran. Dari kapan sampai kapan? Sampai sekarang. Saya bertanya pada saudara saksi Margareta Elsia alias Ma. Selanjutnya saya menggunakan panggilan saksi untuk kita wawancara dalam persidangan ya. Ini bendahara yang baru sebagai bendahara penerimaan yang baru di tahun 2024. Dan saya berbicara terkait dengan uang yang tidak disetorkan ini berdasarkan keterangan BAP yang saudara berikan per bulannya dari bulan Januari ada 1 miliar, bulan Februari 200 juta, bulan Maret 300 juta, dan bulan April 300 juta itu sampai saat ini uangnya ada atau tidak? Saya kurang tahu karena itu bendahara yang bendahara saya tidak tahu. Baik, pada saat saudara melakukan pelaporan kepada pimpinan yang keterangan awal yang saudara sampaikan pada persidangan tadi, apakah ada bentuk pengawasan terhadap pekerjaan dari terdakwa? Karena ini kan bentuk
ada bentuk pengawasan dari dinas kesehatan selaku tim pengawas ataupun direktur rumah sakit saat itu ada atau tidak? Saya kurang tahu. Ini kan terjadinya tidak ada penyotoran selama 4 bulan. Selama 4 bulan Januari sampai dengan April 2024. Itu tidak ada penyotoran ke rekening untuk penerimaan keuangannya ya. Itu bagaimana dari rumah sakit selaku pihak yang menerima keuangan ini tuh menanggulangi terhadap hal tersebut, itu bagaimana saudara ketahui sampai saat ini? Saya kurang tahu itu. Kurang tahu. Tadi sudah terangkan bahwa ada uang yang tidak terstok. Itu Januari sampai Mei. Pertanyaan saya, tahu tidak saudara, apa alasan tidak menyetop? Tidak. Lalu tadi saudara juga bilang bahwa ada selisih. Sehingga pada saat evaluasi ditemukan ada selisih. Yang saudara maksudkan selisih, itu seperti apa selisih? Yang saya maksudnya selisih itu ketika saya mau store di bulan ini, itu tim meminta saya menyetor di Januari. Nah, itu sudah terjadi selisih. Seharusnya pendapatan hari itu store di hari itu. Jadi pendapat di hari itu Store di hari itu. berarti tidak store setiap bulan, Store-nya setiap hari. setiap hari. Saudara ini kan benar penerima. Dari mana saudara dapat uang sehingga saudara menyetor di hari itu? Dari petugas kasir yang Dari berdepan, kasir. mereka menyetor kepada saya dan saya menyetor ke kas. Nah, saudara menggantikan Ibu Pineke sebagai bendahara tahun berapa? 2000. Pada saat pergantian itu tahu saudara bahwa itu setelah masalah atau sedang berjalan masalah atau sebelum masalah. Jadi ada Ibu Pineke, ada masalah baru menggantikan saudara atau sebelum masalah menggantikan saudara. Ya, sebelum masalah. Betul ya? Ada tidak audit internal ya, maksudnya gini, kalian ada audit internal yang dilakukan berkala ya untuk bagian keuangan untuk mencocokkan antara penerimaan yang masuk itu dengan yang disetorkan berkaitan dengan tugas saudara sebagai bendahara penerima. Dengan sejabatan saya ada. Sebelumnya saudara kan pernah menjabat kasir sebelumnya. Karena kasir-kasir yang kemarin saya tanya tidak pernah ada audit. Ini berlalu begitu saja, baru ketahuan setelah saudara jadi bendahara itu. Baru ini masalah muncul. Sebelum-sebelumnya pernah tidak? Tidak pernah ya, karena saudara juga pernah kasir toh. Kasir kan pasti satu ruangan dengan bendahara penerima. Iya kan? Oke. Kalau sekarang sistem pengelolaan penerimaan bagaimana? Masih kalian terima manual atau sudah ada petugas bank yang di situ? Sekarang sudah ada petugas bank, jadi pasiennya langsung membayar di. Langsung membayar itu sejak kapan? Sejak Ibu Vin kena masalah. Ya setelah itu. Nah, setelah itu, jadi tunggu kamu makan korban dulu, ya? Kalau yang tahun 2000 sebelum tahun 2019 itu ada tiap bank yang bekerja sama dengan rumah sakit. Hanya setelah COVID mereka mengundurkan diri. 2023 ini dan 2023 ya, penyetoran 2023, 2024 itu COVID tidak lagi ini, ya sudah tidak lagi COVID itu, ya 2023 OSES bisa jalan-jalan ke luar negeri, artinya COVID senada, ya. Jadi itu alasan saja, tidak ada penyetoran dari Januari sampai dengan bulan April. Toh, bulan Mei saudara baru mulai setor. Nah artinya kalau misalnya ada pendapatan masuk ke rumah sakit pada bulan Januari sampai 1 miliar 10 juta, kemudian Februari Maret itu sampai ratusan juta, kan uang ini cuma berarti ada bukti penerimaan, ya ada tidak bukti penerimaan, slip setoran uang itu, toh yang menjadi bagian dari serah terima itu. Karena ini begini,
uangnya belum disetorkan, iya toh? Nah, slip penyetorannya ada di mana? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada uang sebanyak itu? Fisik uang juga saudara tidak terima, slip juga saudara tidak terima. Pas rekening itu sebenarnya rekeningnya belum saya terima. Setelah itu baru kami cek disuruh dari atas, setelah ada tahun selisih baru cari tahu ternyata ini rekeningnya. Nah, bagaimana ketahuan kalau bisa ketahuan selisih? Ya ini uang tidak pernah disetor. Ini kita logika berpikir ini. Uang tidak pernah disetor. Toh otomatis kan kalian bisa tahu bahwa ada uang yang masuk itu, ya dari slip itu yang diterima itu. Oh ini ada uang masuk. Nah kalau slipnya tidak ada, kalian berarti tahu dulu ada ini apa kekurangan, baru cek slip. Begitu? Atau bagaimana? Saya kurang tahu. Ya, karena saudara bendahara penerima, saya tanya, dan ini berkaitan dengan penerimaan. Kalau yang sekarang Tidak, saya tanya masalahnya mungkin karena begini, ini nilai kerugiannya ini besar loh. Hampir 2 miliar. 1 miliar 900 juta sekian. Ini bukan jumlah yang kecil, ya. Ini orang sudah bisa beli villa di Bali satu ini. Iya benar. Nanti saya cek siapa tahu dia ada villa di Bali. Karena di ND saya cek cuma rumah peninggalan mertua. Berapa hari saya di ND, saya jalan cari tahu. Tidak perlu kasih tahu jaksanya. Kalau jaksa tahu saya di ND nanti mereka undang makan lagi, makanya saya tidak kasih tahu jaksanya. Karena secara ini saya tidak lihat dia punya apa-apa. Makanya saya pilih kalian sampai bisa tahu sampai ada awal mulanya itu dari mana. Sementara slip sendiri tidak pernah diserahkan kepada saudara. Kan ketika kita ini menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang yang menggantikan, kan kita serahkan. Ya, saudara tidak terima uang, saudara juga tidak terima slip. Ya, ya hati-hati saja ya. Maksudnya bekerja lebih hati-hati, lebih teliti, ya. Karena bisa jadi juga nanti ada piniki-piniki yang lain di sini, ya. Karena saya juga heran, waktu saya lihat ini bendahara ijazah SMA yang kasih semua sarjana. Apakah memang sengaja dipilih orang yang tidak tahu apa-apa untuk jadi kasir atau bagaimana, saya tidak paham. Biasanya jadi pemimpin itu harus orang yang istilahnya dia ada di atas anak buah. Ini kasirnya pendidikannya sarjana, sampai di bendahara penerimanya pendidikannya SMA. Itu saja. Baik ya, terima kasih ya. Saudara sudah bisa keluar. Ibu jaksa, sebentar kesini. Apakah setiap kali bentuk peminjaman ini ada dibuatkan di dalam suatu bentuk laporan atau sebagai macam berita acara atau apa yang saudara tahu? Ini masalahnya pinjam uang penerimaan, salah satu melakukan penggandaan pengeluaran. Itu bagaimana? Saya tidak tahu buat berita acara atau tidak. Saya hanya berdasarkan permintaan itu saja saya akan pemimpinan. Bahwa malam itu kami sudah berkoordinasi dengan keuangan misalnya atau bendahara, dan bendahara menyampaikan bahwa mungkin saja dikasih dulu ini kembalikan seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk bendahara penerimaan terdakwa ini kan dihadapkan dengan tidaknya disetorkan 4 bulan penerimaan keuangan BUT. Apakah saudara sebagai kasubag kepegawaian ini ada melakukan evaluasi terhadap kinerja daripada bendahara penerimaan atau tidak? Saudara mengetahui ada evaluasi dari Dinas Kesehatan selaku tim pengawas, itu saudara tahu atau tidak? Evaluasi kinerja. Yang terakhir dari direktur terhadap kinerja daripada terdakwa ini ada evaluasi terhadap kinerjanya, saudara mengetahui? Tidak ada. Tadi saudara terangkan bahwa uang itu dipinjam, lalu saudara menyampaikan secara kejadian. Lalu ada hal yang saudara tahu diberikan uang khusus pada terjadi kemarin. Saudara tahu tidak uang yang dipinjam tadi dikembalikan? Saya kalau mengenai saya tidak tahu. Tidak tahu.
Sampai hari ini saudara tidak tahu bahwa uangnya dipinjam dan saudara masuk tadi dikembalikan. Iya. Mekanisme orang tunjuk bendahara ya atau kasir itu seperti apa sih di rumah sakit itu? Apakah ada penilaian tertentu? Kalau kami istilahnya bapak jaka, istilahnya untuk menunjukkan ini pegawai ini di posisi-posisi tertentu, mau adakan rolling itu lewat penilaian di kepegawaian, jadi ada timnya. Apakah di rumah sakit umum IND juga untuk menempatkan seseorang sebagai kasir atau sebagai bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, itu ada kriteria khusus. Yang mengusulkan hanya berdasarkan usulan dari pimpinan. Berdasarkan usulan saja, jadi tidak ada penilaian tertentu. Bukannya bendahara itu biasanya harus ada dia punya sertifikat khusus, dia harus bersertifikasi. Kalau di keuangan, saudara kan orang kepegawaian, kepegawaian itu kan dia harus hafal syarat-syarat ini. Misalnya seseorang mau dikasih SK sebagai PPK, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai PPK itu apa? Seseorang mau didudukan sebagai bendahara, persyaratan yang harus dipenuhi itu kan ada persyaratan tertentu itu. Tidak semua orang kan harus bisa jadi bendahara toh, atau bisa jadi misalnya penandatangan SPM atau apa, itu kan ada dia punya kriteria. Bagaimana itu? Asal tahu saja. Biasanya itu di akhir tahun itu kalau izin kalau benar sudah dipakai SK-nya dari keuangan daerah itu dari satu di sana, OPD hanya mengusulkan itu, tapi kalau untuk kriterianya tidak ada. Tidak ada. Kalau dari situ. Oh, berarti asal nama pegawai negeri saja bisa menduduki jabatan-jabatan keuangan itu ya. Kalau kami yang namanya pengelola keuangan itu ya, dia punya sertifikasi itu. Jadi tidak semua orang bisa jadi bendahara, tidak semua orang namanya yang pengelola keuangan itu mereka harus punya sertifikat khusus. Dan biasanya yang tahu tentang itu kepegawaian, karena kepegawaian itu dia melakukan pemetaan SDM ya terhadap ASN yang ada di satu unit kerja. Semua instansi begitu, berarti agak lain. Agak lain. Saudara harus tahu disposisinya ini, jangan tidak uang yang dipinjam oleh kasir itu sudah dikembalikan belum kepada kasir. Saudara tahu tidak? Kalau disposisinya adalah saya mengeceknya adalah sebagai sudah. Disposisinya saya mengecek tidak ada belum. Oh sudah itu sudah sampai di keuangan. Kalau sudah sampai di keuangan saya tidak cek lagi. Jadi saudara tidak cek lagi kasir sudah terima belum? Kan mekanismenya kan mereka harus setor itu jam 2 siang. Artinya kalau saudara pinjam malam untuk pakai bayar BBM harus dikembalikan sebelum jam 2 siang supaya bendahara penerimanya bisa setor. Begitu. Kalau saudara kembalikannya terlambat, berarti setorannya tekor. Tidak sesuai dengan slip penerimaan. Saudara tidak cek itu. Saya tidak cek itu pembayaran itu, pembayaran yang kita kasih. Saya hanya mengecek disposisi itu sudah keluar atau tidak. Berarti kalian tidak cek disposisi itu tuntas dilaksanakan atau tidak. Kalau ini sampai di keuangan saya akan berpikir bahwa pasti sudah melakukan pembayaran. Tidak juga. Orang keuangan itu paling suka nunggak. Baik ya, kita skors ya. Jangan nanti kita mulai. Jangan diskors. Saksi Dionisius Yakobus Mau yang bisa dipanggil Doni ya. Selanjutnya saya panggil saksi saja supaya lebih mudah dalam pemeriksaan. Ini tadi saudara lihat tidak keterangan yang dirubah di dalam pemeriksaan di Polres saat itu oleh penyidik. Saudara ini sudah bekerja dari tahun berapa sebagai bendahara pengeluaran? 2023 ya? 2023 bulan apa? Bulan Januari. Januari 2023 sampai sekarang atau sudah diganti? Terakhir saudara menjabat sebagai bendahara pengeluaran apa? 2025. 2025 sampai saat ini? Iya. Kan? Sudah SK-nya sudah keluar. Iya. Jadi saudara menjabat sebagai apa sekarang? Saya sebagai staf biasa. Staf biasa, bukan bendahara pengeluaran lagi. Iya. Berarti sampai dengan Januari 2025 saudara sebagai bendahara pengeluaran. Iya. Yang saudara ketahui tadi sudah
saudara melahirkan langsung dari bendahara penerimaan atas informasi yang disampaikan oleh Kasubag Keuangan ataupun dari bagian kepegawaian. Ini bagaimana? Apakah itu berupa apa? Permintaan apa yang biasanya bendahara penerimaan atau kasih itu tuh keluarkan tanpa sepengetahuan dari saudara? Bersifat situ dan urgensi membutuhkan sekali. Oke, itu tuh hal apa saja? Biasanya Apakah itu ikan bendahara pengeluaran? Iya. Apakah itu membeli obat kah? Atau membeli alat operasi kah? Bagaimana? Alat medis atau apa? tidak, biasanya itu paling rujuk pasien untuk malam urgensi tengah malam itu. Oke, Atau rujuk pasien. antar pasien dari IGD ke ruangan kan pakai mobil. Antar pasien pakai mobil, berarti pakai ambulans ya? Iya, iya. Berarti dalam situasi ini nih berupa mobilnya sama bensinnya. Iya. Daripada ini ada lagi tidak yang menggunakan uang dari penerimaan dulu? Ada lagi atau tidak? Selain daripada urgensi ini, yang BBM ini, ada tidak? Yang saudara ketahui? Ada paling yang seperti saya itu ada beli kasa misalnya. Beli kasa? Ya. Oke. Ini saya baca keterangan saudara Ya. yang saudara berikan di penyidik ya. Iya, iya. Mohon izin majelis hakim berita acara pemeriksaan tanggal 6 bulan Februari 2025 itu di poin nomor 9. Saudara mengatakan dapat saya jelaskan bahwa saya pernah melakukan pengembalian uang pinjaman BBM yang menggunakan keuangan hasil penerimaan dengan rincian dari tanggal 3 Juni sampai dengan 2 November 2023 itu Rp2.300.000. Iya benar. Itu saja atau ada yang lain lagi? Ada yang lain. Itu berapa? Itu tagihan dari Ibu P. Ya. Berupa pengulangan takaran di kertas dikasih ke saya. Ya. Lalu itu waktu pemeriksaan saya kasih ke inspektorat. Inspektorat. Setelah itu Kayak ini bukan itu kayak ini kepolisian juga. kepolisian saat itu. Oke. Itu tuh kurang apa yang saudara ketahui? Apakah permintaan untuk beli BBM atau hal yang lain? Tidak itu permintaan dari ibu untuk saya mengganti uang. Mengganti uang dalam BBM operasional. BBM Ya, operasional. operasional itu. Apakah itu disertakan dengan bukti pembelanjaan bensin? Saat itu buktinya tidak ada, makanya saya keberatan untuk membayar itu uang dari ibu Kelly. Nah, karena saya harus SPJ itu harus dengan nomor bukti. Makanya saya tidak bisa membayar. Nah, saya teruskan ke instruktur atau saya ini di saya hasilnya sudah bulan. Nah, sudah itu berapa audit. Oke, seperti itu ya. Saudara ini biasanya melakukan pembayaran itu atas permintaan dan sudah disposisi dari bagian maksudnya direkturnya melalui Kasubag Keuangan kepada saudara atau bagaimana sistem pengeluaran di RSUD ini? Disposisikan begini, tergantung dari permintaan itu ada yang urgensi, ada yang disposisi, ada yang tidak. Tidak. Yang tidak itu seperti pembelanjaan langsung pembelian BBM ini yang langsung pembelian seperti itu atau bagaimana? Maksud dari disposisi itu mulai mana yang mulai ini? Dan kita beli itu yang situ sekali harus ada. Yang sudah yang pertanyaan saya pada intinya berapa uang yang bendahara pengeluaran ganti untuk bendahara penerimaan? Yang saudara ganti ya selaku bendahara pengeluaran. Waktu itu saya dapat ini audit dari inspektorat. Saya pengembalian 26 juta 635.000 ya. Itu Itu ada. dari apa sampai dengan 26 juta itu? Itu rincian yang ibu kasih kepada saya. Baru saya bawa ke inspektorat untuk di auditor. Berarti pada saat itu yang saudara harus ganti dari bendahara pengeluaran ke bendahara penerimaan itu 26 juta berdasarkan Iya. laporan hasil audit itu. Pengembalian. Pengembalian. Iya. Yang saya berbicara sebelum ada hasil audit. Sebelum Ada, hasil saya. pemeriksaan ya. Ini sebentar. Saya berbicara yang sebelum hasil pemeriksaan audit. Apakah di dalam sistem mekanisme di dalam RSUD ini kan ada pengawasan dari dinas kesehatan? Apakah dinas kesehatan ini pernah melakukan investigasi
Iya. Di tahun 2024 berapa yang saudara ganti untuk bendahara penerimaan? Di tahun 2024? 20 pas ketahuan kejadian itu, kami tidak pakai di sistem Bitcoin. Jadi, Tidak sistem pinjam lagi di kasir, tidak ada sekali. apakah sering? Sering pinjam di uang dikasih ini sering? Sering dilaksanakan atau tidak? Tidak juga. Tidak juga. Berarti berdasarkan laporan masih inspektorat itulah yang ini dari bendahara pengeluaran menggantikan. Iya. Itu saja. Yang saudara ketahui, mohon izin, ada tidak permintaan kepada bendahara penerimaan tanpa sepengetahuan dari saudara? Ada juga. Ada. Ada. Itu seperti apa? Itu mungkin by phone gitu. By phone. Ya. Itu by phone itu apa? Minta uang bensin kah atau minta pembelajaran apa? Bisa uang BBM. Hanya uang BBM saja. Ada permintaan untuk beli alat rumah sakit seperti alat untuk operasi, obat-obatan ada atau tidak? Atau hanya BBM saja? BBM. BBM saja. Apakah saudara memiliki rincian? Tidak punya. Tidak punya. Berarti berdasarkan BAP saudara di tahun 2023 itu hanya ada 2.300.000 yang saudara pinjam dari bendahara penerimaan. Itu saja. Dengan 26 juta di tahun 2024 itu berdasarkan laporan hasil audit itu yang saudara pinjam dari bendahara penerimaan. Bukan saya pinjam itu. Bagaimana saudara jelaskan? Tapi yang dari Ibu Fi ke saya. Oke. Waktu itu bayarnya pakai uang pribadi atau uang dari bendahara pengeluaran? Waktu itu karena saya ditanggung jawab, saya pakai uang pribadi. Pakai uang pribadi. Berarti saudara sudah pengembalian ke bendahara penerimaan berapa saat itu? 26 juta, 635 ribu. 26 juta? 635 ribu. 630.000 berdasarkan laporan hasil audit itu. Dapat. Selain daripada itu ada atau tidak? Setelah itu tidak ada. Bilang beberapa kali bendahara penerimaan mengeluarkan uang untuk BBM dan lain sebagainya apabila ada kebutuhan mendesak. Nah, saya mau nanya, itu harusnya sesuai prosedur, itu harusnya setiap pengeluaran itu dari bendahara pengeluaran, betul tidak? Iya. Betul. Saudara bendahara pengeluarannya ini yang nama Om Egil, Om Edel, Noldi, Om Stanis, Aswin, ini siapa ini? Yuven. Itu nama-nama supir dan ibu Federeka itu. Oh itu nama-nama sopir Yang ya. ambil uang di langsung ambil uang dikasih itu, tidak seperintah. Tadi kami periksa Kabak Umum Kepegawaian, Kasubag Umum Kepegawaian, peminjaman uang oleh supir di kasir itu berkaitan dengan yang burgen-burgen. Berarti malam ada rujukan, ya. Iya. Tiba-tiba ada rujukan mendadak harus dirujuk, bendahara pengeluaran sebulan, berarti pinjam tangan di kasir. Saudara bisa jelaskan saya beli obat dong ini kok bagaimana bisa mau beli obat, beli kasta juga ambil ini apa uang dari kasir itu bagaimana bisa begitu, sementara kan kalau namanya obat ya kemudian kasta ini kan artinya biasa itu permintaan barang yang harus sudah ada, biasanya kita sudah lakukan permintaan 1 bulan sebelumnya sehingga itu di stok. Biasanya begitu, itu barang stok sebenarnya kalau untuk rumah sakit. Kalau bisa saudara jelaskan ke saya nih. Bisa juga kurang paham yang itu ada satu lain. Iya, karena ini kan artinya kan ada sudah tidak beres dari misalnya mereka kasih masuk dulu nota di Kasubag Umum, toh habis itu Kasubag Umum jepret dulu itu nota bensin itu dengan ini formulir permintaan. Bawa dulu ke direktur disposisi turun dulu di Kasubag Keuangan, ke Kasubag Keuangan perintah kau bayar. Ya ada udah begitu. Terus gunanya UP itu untuk apa? Saya UP yang kata saudara 20 juta di brankas itu untuk apa? Kalau cuma untuk pengembalian bensin saja dia perlu ini jalan keliling itu rumah sakit Ende. UP itu kan tujuannya itu uang persediaan itu ada di brankas untuk belanja rutin yang kayak begitu, maksudnya belanja BBM apa itu kan tinggal
ini minta mau beli bensin, saudara langsung kasih uang, dia akan kasih nota yang bertanggung jawab, kan itu notanya toh. Iya, masa makanya saya heran, masa untuk istilahnya pengembalian uang bensin yang katanya 200.000 maksimal 300.000 katanya kalau jauh. Terus itu disposisinya harus sampai di direktur dulu. Ini kan ada lain. Kalian yang di uang bensin, kalian rumit disposisinya panjang. Sementara orang tidak setor, ini uang setoran. Rumah sakit selama 4 bulan tidak terdeteksi. Ya. Yang katanya penerimaannya sampai memang tidak terdeteksi loh. 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Sementara uang bensin yang katanya 200.000 itu kalian lewat disposisi yang amat sangat panjang. Ini benar atau tidak nih? Nah, herannya saya itu kalau selalu dievaluasi, begitu ada yang salah ditegur. Kenapa yang ini pembiaran sampai 4 bulan dengan nilai total 1,9 M? Itu bukan jumlah yang sedikit. Kamu bikin ke kantor Ibu Pineke, kantornya pakai apa dia? Motor apa? Motor beres kita ya. Motor yang bagaimana? Motor baru, keluaran baru, motor lama, model lama dong. Lama. Model lama. Iya. Pernah ke rumahnya dia? Jawab yang jujur. Ya, yang mulia. Saya tidak pernah ke rumahnya, tapi kalau saya ke pantai sering lewat pintu rumahnya itu. Oh, berarti sering lewat. Oh, rumah di pinggir pantai? Iya, di pulau kita. Resort berarti, ada resort. Iya. Rumahnya menurut penilaian saudara bagaimana? Memang rumah mewah atau rumah orang biasa-biasa? Biasa. Rumah biasa-biasa saja ya. 1,9 ini terlalu banyak, kita tidak tahu ini membuang kemana yang dibuang. Ya, kalau kami tidak tahu juga kemana yang dibuang, berdosa sekali kami putus orang atas kerugian negara 1,9 M, sementara kami tidak tahu juga yang dibuang dia pakai untuk apa atau dia alirkan kemana, tidak jelas. Kalau sekarang di rumah sakit sana bagaimana? Penerimaannya sudah langsung ada pegawai bank yang di situ atau masih manual? Ada pegawai bank sebelumnya. Jadi sejak dia ditetapkan tersangka langsung ada pegawai bank ya? Iya toh? Iya. Artinya yang bisa rubah itu rumah sakit jaksa. Ya? Nanti biarlah jaksa tetapkan tambah banyak orang jadi tersangka di rumah sakit. Ya? Karena ini 1,9 ini yang saya pertanyakan lari kemana? Lari kemana? Tapi saya juga belum periksa itu barang buktinya, belum saya rekap satu-satu. Betul tidak Januari itu sampai 1 M lebih. Penerimaan rumah sakit itu karena itu penerimaannya dengan penerimaan yang lain juga kan beda sekali itu. Januari itu sampai 1 M lebih loh. Padahal yang sebelum-sebelumnya 400, 200 juta, tiba-tiba di Januari 1 M lebih. Itu yang harus nanti siapa? Sebenarnya siapa yang lebih kuasa dari saudara dalam hal mengeluarkan segala pengeluaran di rumah sakit? Ini terkait topoksi saudara kan sebagai pengendara pengeluaran yang tadi saudara mengatakan bahwa semua pengeluaran itu melalui saudara, mau besar mau kecil. Tapi saudara punya nggak tahu. Jujur saja siapa yang lebih berwenang atau berkuasa terkait segala pengeluaran di rumah sakit selain saudara? Atau ada dalam tanda kutip bendahara pengeluaran bayangan atau apa? Jujur saja ini di persidangan semuanya harus terbuka saja, tidak boleh takut. Jujur saja, tidak apa-apa. Dan minum 10 orang saja. Iya, saudara berarti ya saudara sudah mengatakan begitu. Atau begini, saudara mengeluarkan uang itu berdasarkan perintah siapa? Nah, Kalau saya mengeluarkan uang ke atasan.
mengeluarkan perintah kasubag keuangan. Iya. Pernah tidak keluarkan uang atas perintah langsung dari direktur? Ada juga. Ada juga. Orang nonton di TV biasa, tapi begitu duduk di situ pasti gemetar. Tidak ada orang yang duduk di sidang dia rasa biasa-biasa. Lu yang saksi saja rasanya dunia kebolak-balik toh, apalagi yang dituduh makan 1,9 yang itu. Sejungkir balik kayak dia dilanda gempa yang berapa skala Richter. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Saudara saksi, ini saya buat pertanyaan lebih simpel. Saudara saksi tahu tidak berapa uang yang ada di bendahara pengeluaran itu berasalnya dari apa saja? Saudara tahu atau tidak? Di bendahara pengeluaran itu asal uangnya itu dari mana? Saudara Sumber uangnya dari mana? Sumber keuangan, tahu atau tidak? Sumber uang dari rumah sakit gimana? Iya, itu kan ada. Kalau saya berbicara tentang ODP lain ya, ada yang berasal dari gaun, WSG. Kecuali kalau rumah sakit itu ada penerimaan lainnya, itu penerimaan dulu. Saudara Ya, tahu betul. tidak? Kalau untuk bendahara pengeluaran, Iya. sumber dananya berasal dari mana? Penerimaan ini dari belum. Saudara bagaimana tahu itu berasal dari penerimaan dulu? Saudara ini mengetahui berdasarkan regulasi atau berdasarkan yang disampaikan orang-orang? Mekanismenya seperti itu. Mekanismenya berarti uang yang ada di bendahara pengeluaran itu berasal dari penerimaan dulu yang saudara ketahui. Iya. Saudara ketahui baik. Untuk di bulan Januari 2024, berapa uang yang diterima oleh pengeluaran bendahara pengeluaran itu untuk dialokasikan untuk pembelanjaan? Saudara tahu atau tidak? Biasakan setiap bulan itu kita sudah tahu nih target pembelanjaan apa saja. Untuk bulan Januari di 2024 itu berapa pengeluaran yang saudara di bendahara pengeluaran mengeluarkan untuk pembelanjaan? Saudara tahu atau tidak? Di 2024 saja. Lupa, tidak. Baik. Berarti dari Januari 2024 sampai April 2024 saudara tidak ingat berapa pengeluaran yang bendahara pengeluaran keluarga itu saudara tidak ingat? Baik. Saudara ada tidak semacam buku kas umum atau semacam notes yang kita harus melakukan pemberian untuk apa saja itu ada saudara tahu atau tidak? Untuk bendahara pengeluaran itu dalam bulan ini misalnya BBM dipatokkan seharga berapa, pembelanjaan obat dipatokkan seharga berapa, saudara selaku bendahara pengeluaran tahu atau tidak? Ibu kami tahu di punya rincian pagu anggaran itu, tapi anggarannya kami tidak tahu. Baik. Untuk pagu anggarannya tidak tahu. Saudara tahu tidak? Pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang menjadi saya tadi. Mekanisme untuk bendahara pengeluaran menerima anggaran itu saudara tahu atau tidak? Itu tanya di atas saya. Tanya atas. Iya. Untuk uang persediaan, tadi saudara mengatakan bahwa 20 juta itu harus ada di berangkas. Apakah itu setiap bulannya atau per minggunya atau triwulan atau berapa? Setiap harinya. Yang 20 juta di berangkas itu tuh uang persediaannya setiap bulan atau setiap minggu? Harus diridikan saat itu. Itu kami sebutkan BU simpan 20 juta di berangkas. Di tahun 2024 Januari, bulan Januari berapa kali GU? Belum BU itu. Belum GU. Ya. Februari belum. Kalau itu salah, akhir Februari belum BU. Oke, simpanan gini. Saudara tahu tidak berapa pengeluaran yang saudara keluarkan sebagai bendahara pengeluaran di tahun 2024 bulan Januari? Tahu atau tidak? Lupa sih. Tidak ingat sampai dengan April. Iya. Baik, cukup kita majelis. Ini saya punya nasihat saja buat kawan. Kalau tidak tahu mekanisme, ya, tidak tahu aturannya seperti apa, dan kali orang tunjuk bendahara tidak usah lagi jadi bendahara. Ya, kalau kita mau kerja sesuatu kita harus tahu betul dia punya mekanisme seperti apa. Ya, dan apalagi kalau jadi bendahara lalu harus kuat. Kalau sudah bisa lawan perintah atasan, lebih tahu saja di pipi ini, tahu saja di bendahara. Nanti berakhir begitu. Karena kalau kita tidak paham kok apa yang menjadi tugas.
Itu satu bendahara penerima harusnya terima uang saya langsung store, tapi main kasih pinjam. Akhirnya dia mungkin tidak catat lagi apa yang dia keluar. Ya, jadi kalau tidak tahu aturan, tak usah paksa diri daripada berakhir dengan ya. Karena pikir itu bukan karena orang makan uang saja. Ya, banyak karena mereka mungkin secara administrasi juga salah. Baik, terima kasih. Kembali ke belakang. Daripada keringat dingin di sini. Ibu Maria Ayudita II. Biasa dipanggil Ayudita ya. Selanjutnya saya panggil dengan saudara saksi saja. Saudara sebelumnya pernah diperiksa di Polres Ende oleh penyidik. BAP yang saudara buat ini ada yang mau saudara ubah atau tidak? Tidak ada. Baik. Berarti ini semua keterangan tetap pada BAP ya. Saudara ini sebagai kasubag keuangan dari tahun berapa? Dari tanggal 13 Mei 2022 sampai 30 November 2025. 30 November 2025. Saudara punya pada pokoknya itu bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan? Saya mulai dari penerimaan dulu. Bentuk pertanggungjawaban keuangan penerimaan dulu itu bagaimana pertanggungjawabannya? Bentuk penerimaan bendahara penerimaan oleh ibu bendahara penerimaan tugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, mengumpulkan dan melaporkan. Laporan ditujukan kepada saya. Setelah membuat laporan diajukan kepada saya untuk verifikasi. Saya dan teman-teman staf akuntansi mengecek kembali laporan dengan versi dari bank BRI. Jadi setiap bulannya seperti itu. Jadi laporan kami verifikasi dengan mencocokkan kembali antara laporan SPJ di tahun yang disampaikan oleh bendahara penerimaan dengan rekening pola. Oke, berarti ibu ini mendapatkan laporan dari bendahara penerimaan tentang keuangan yang diterima oleh bendahara penerimaan itu verifikasi lagi dengan uang yang ada dengan SIP ada. Seperti itu. Kami tugas saya untuk mengecek kembali laporan yang telah dibuat oleh ibu bendahara penerimaan dalam bentuk SPJ BKU dengan membandingkan kembali dengan rekening orang yang sudah disetorkan ke bank. Baik, ini berlangsungnya dari tahun 2022 sampai dengan ibu selesai menjabat di bulan November 2025. Di tahun yang lain, saya tidak berbicara tahun 2024, saya berbicara di tahun 2022 sampai dengan di tahun 2022 sampai 2023. Bentuk laporan dari bendahara penerimaan kepada ibu ini dilakukannya setiap minggu kah, atau setiap bulan, atau setiap tahun, atau triwulan, atau bagaimana? Laporan mingguan ada, laporan bulanan yang kami respon dan verifikasi dengan teman-teman bagian akuntansi dan saya sebagai keuangan dengan membandingkan rekening pola. Lalu kami membuat laporan realisasi penerimaan setiap bulan dan diangkat ke Bapenda dan keuangan. Baik, ini kan ibu tadi sampaikan bahwa BKU-nya dikompilkan dengan rekening koran itu. Di tahun 2022 sampai 2023 ada terjadi masalah atau tidak? Ya, saya berbicara untuk pertanggungjawaban setiap minggunya dulu baru ke bulan ya. Di tahun 2023 ini ada permasalahan atau tidak? Tidak ada. Berarti SPJ di tahun 2023 itu selesai. Tidak ada tunggakan. Laporan yang bendahara penerimaan laporkan ke ibu setiap minggu maupun setiap bulan itu apakah ada selisih atau tidak? Yang sudah dilakukan tidak? Tidak ada selisih. 2023 berbeda untuk 2024. Ibu ini kan sebagai kasubag keuangan. Laporan langsung dari bendahara penerimaan dalam hal ini terdakwa ke ibu di bulan Januari itu, kenapa bisa berlangsung sampai dengan bulan April? Itu alasannya apa? Ibu tidak melakukan kontrol terhadap bendahara penerimaan atau bagaimana?
setiap bulan kami respon dengan cara laporan yang SPJ dari bendahara penerimaan dengan rekening koran. Sesuai tupoksi saya, jadi bendahara penerimaan yaitu bertugas untuk menerima. Saya berbicara lagi yang di Januari. Ibu kan tadi bilang selalu mengkonverkan antara BKU dengan penerimaan asli dengan rekening koran. Bagaimana di bulan Januari itu terlewat sampai dengan bulan April itu tuh tidak ada yang disetorkan? Itu bagaimana bentuk pertanggungjawaban ibu terhadap hal tersebut? Di rekening koran setiap bulan dari Januari sampai April ada penyetoran. Penyetorannya berapa ibu tahu? Data gitu ya. Kalau misalkan ibu ada data, kalau misalkan ada data berarti tidak ada laporan hasil audit pemeriksaan. Kalau ada data, kita berbicara ini bukti surat, salah satu bukti surat, di mana melakukan membuat suatu hasil ini itu pasti ada tindak lanjut sebelumnya. Di bulan Januari, rekening koran mana yang ibu lihat? 2024. Di bulan Januari 2024. Rekening korannya, Ya, yang diberikan oleh terdakwa kepada saudara sebagai saksi ini itu ada tidak rekening koran? ada laporan. Nilainya berapa? Mohon izin itu saya tidak pakai. Ada apa? Ada data di. Ambil. Amir, datanya boleh saya lihat. Di sini. Laporan verifikasi yang kami bandingkan dengan Ya, rekening koran. Yang kemudian jadi permasalahan adalah ada yang tidak disetorkan dari bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024, ya, penerimaan dari layanan umum itu, iya kan? Iya. Itu yang kemudian jadi temuan 1,9 M itu. Nah, ini sama sekali tidak terdeteksi oleh ini Kasubag Keuangan dan tim. mohon yang jelas bisa. Iya. Setelah serah terima antara bendahara yang lama dan bendahara yang baru kita menemukan selisih, ada slip yang tidak disetorkan ke bank, dan slip itu ada di tangan bendahara yang ini. Nah, itu yang tadi saya tanya, bagaimana bisa terdeteksi bahwa ada strip yang tidak disetor? Apa yang jadi kelemahan di rumah sakit kalau begitu? Sampai bisa tidak terdeteksi bahwa, karena yang tidak disetor ini bukan jumlah yang sedikit loh. 1,9 M ini bukan uang kecil. Itu sangat berarti sekali untuk pelayanan kesehatan itu. Ya. Ini bagaimana bisa tidak terdeteksi bahwa ada uang sejumlah itu yang tidak disetorkan? Bagaimana bisa tidak terdeteksi? Sementara tadi Ibu jelaskan di depan sini, saya bilang ada tidak dicocokkan antara jumlah layanan yang diberikan, ya, misalnya ini karena satu layanan itu kan satu slip toh. Untuk satu pasien misalnya hari ini ada layanan apa saja, satu pasien itu satu pengguna layanan kan satu slip itu, atau satu pengguna layanan rumah sakit itu dia bisa beberapa slip, satu slip. Jadi misalnya gini, dia poli penyakit dalam ini, terus dokter bilang oh nanti ini harus rongseng, terus setelah dia rongseng, terus dia kembali lagi konsultasi, ya toh, kemudian dia ambil obat. Jadi biaya konsultasi, biaya rongseng, biaya obat untuk satu pasien itu dia ada dalam satu slip pembayaran. Berarti satu pengguna layanan rumah sakit satu slip pembayaran, iya kan? Nah, artinya kan bisa diketahui di dalam satu hari ini ada berapa pengguna layanan rumah sakit, iya kan? Tadi Ibu bilang ke saya bahwa ada juga istilahnya apa
tadi? Jadi ada kepala ruangannya atau apa tadi? Dari ruangan. Ah. Ruangan ini mau membuat laporan mingguan. Sebelum biasanya ini ada rapat dengan kepala ruangan. Saya mencobakan kembali pendapatan dari ruangan. Pendapatan dari ruangan kan? Nah, pendapatan dari ruangan itu kan berdasarkan jumlah layanan yang diberikan kan? Nah, kalau misalnya kan memang ada yang tidak disetorkan, artinya kan ada ketahuan bahwa tidak balance ini. Iya kan? Bagaimana ini bisa terlewat sampai 4 bulan? Bisa saudara jelaskan itu? Karena kalau saudara bilang ada slip yang dia simpan, kemudian tidak disetorkan, iya kan? Kan harusnya ketahuan ketika dilakukan istilahnya pencocokan antara uang yang disetorkan yang tercetak di rekening koran ini penerimaan BUD, kemudian dengan layanan yang diberikan oleh ruangan. Kalau dikompar kan bisa ketahuan ini layanan yang diberikan ini sekian banyak, kok yang disetorkan cuma sekian. Tidak ditemukan seperti itu. Bagaimana bisa itu yang sampai sekarang? Maksudnya itu yang saya pertanyakan itu. Kalian bilang balance semua, tapi ternyata 1,9 M bilang ini bilangnya kemana atau bilangnya seperti apa? Bisa saudara jelaskan? Ya. Karena ini slip dari kasir, dari slip kedua yang diberikan ke slip ketiga serah terimanya ke slip pertama jam 7 pagi, lalu yang jam 7 pagi sesuai SOP yang jam 7 pagi disetor ke shift yang kedua jam 2 siang, dari shift yang 2, 3, 1 disetor ke bendahara setiap hari 24 jam harus disetor ke BRI oleh bendahara penerimaan dengan berita acara. Itu kan SOP-nya seperti itu, SOP penyetorannya. Nah, yang saya pertanyakan ini bagaimana bisa sampai 4 bulan loh. Ini 4 bulan ini. 4 bulan, kemudian ada istilahnya yang tidak disetorkan itu sampai M. Bulan Januari itu 1 M 10 juta rupiah. 1 miliar 10 juta rupiah Januari. Kemudian yang Februari itu ratusan juta. Itu bagaimana tidak terdeteksi? Itu pola monetnya seperti apa? Bagaimana saudara sebagai kasubag keuangan itu tidak tahu bahwa ini ada selisih sekian besar? Saya sedang rekon antara SPJ BKU yang dari bendahara penerimaan dengan kesembuhan. Itu saja. Terus yang jumlah layanannya tidak dicek. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa uang yang masuk itu disetor semua? Ini kan masalahnya ini. Apakah semua penerimaan disetorkan ataukah ada penerimaan yang tidak disetorkan? Tahu tidak? Bagaimana mengecek apakah semua slip penerimaan layanan umum itu disetorkan atau tidak? Bagaimana cara kalian di bagian keuangan mengetahui itu? Karena kalau mau percaya saja laporan ini, siapa saja bisa buat laporan. Saya cukup buat laporan sesuai dengan apa yang saya setor. Terima 100 juta, setor saja 50 juta, habis buat laporan. Saudara kan cuma cocokkan rekening koran dengan laporan toh.
Nah, bagaimana bisa mengetahui apakah yang disetorkan ini sesuai dengan layanan yang diberikan? Bagaimana? Bingung, tidak bisa jawab. Iya. Selebihnya semuanya diserahkan dari hasil pembinaan. Iya, betul. Tugas bendahara penerimaan kan adalah melakukan penyetoran. Nah, sekarang bagaimana mekanisme atau cara dari kalian untuk tahu apakah semuanya disetorkan atau tidak? Cara mengetahuinya seperti apa? Wah, ini disetorkan semua atau tidak? Kan tidak bisa cuma berdasarkan laporan. Kalau di pengeluaran, di bagian pengeluaran itu kita untuk ngecek itu sampai nota-notanya kita cek balance tidak, opnam kas, opnam barang. Ini barang yang dia berikan beli kertas berapa banyak ini, yang sudah dibagikan berapa banyak, uang yang keluar untuk itu berapa banyak, stok yang masih ada di gudang berapa banyak. Itu kan cara ini memeriksa. Jadi bukan cuma antara laporan dengan rekening koran, harusnya antara jumlah layanan, laporan, dan rekening koran. Oke, ada setoran, tapi apakah setoran ini sesuai dengan jumlah layanan yang diberikan tidak oleh rumah sakit? Tidak ada, tidak pernah dicek itu. Bagaimana? Atau kalian cek, kalian tahu ada selisih, kalian tahu itu larinya kemana, tapi kalian tutup mulut. Bagaimana? Iya, tidak tahu. Kalau begitu memang sistem kalian sengaja dibuat supaya bisa ada fraud, supaya bisa ada penyelewengan. Ya, artinya ini bukan semata-mata kelalaian bendahara pengeluaran, ya, tapi kelalaian juga dia punya atasan-atasan. Ya, yang namanya keuangan ini kan monefnya harus jalan jelas. Tidak bisa seenaknya saja. Ini sekarang 1,9 hilang, siapa yang mau bertanggung jawab? Sementara memang kalian ada kelonggaran dalam sistem, ya, yang buat itu bisa terjadi. Kalau mau cocokkan, oh ini laporan, oh iya laporannya ini, cocokkan dengan rekening koran, oh sesuai, selesai. Tidak bisa begitu. Kalau penerimaannya ternyata ada 100 pengguna layanan yang dia laporkan cuma 50 slip, kemudian saudara cocokkan nilainya sesuai, terus yang lain bagaimana? Berarti kelalaian kalian juga sebagai pimpinan, sebagai atasan. Makanya bisa terjadi yang seperti ini. Karena belum tentu juga uang dia pakai. Karena ini ternyata ada juga hal-hal yang berkaitan dengan operasional rumah sakit, bensin dan lain-lain, bahkan sampai obat. Itu yang kami heran, yang pakai uang dari penerimaan. Boleh seperti itu? Boleh tidak? Terus kenapa itu dibiarkan? Saudara kasih buat uang. Kenapa boleh bagian umum bendahara pengeluaran minta sopir untuk pinjam uang dari bagian penerimaan, bendahara penerimaan atau kasir untuk bensin, kemudian ada untuk beli solar genset, ya itu sampai jutaan rupiah, kemudian beli obat sampai beli air rasa. Ini ceritanya bagaimana? Saudara bisa jelaskan ini?
saham yang urgent. Kalau ini ada rujukan yang mendadak, tapi selalu dilaporkan oleh bendahara pengeluaran dan saya selalu tekankan langsung dengan struk biar langsung dibayarkan. Kemudian saudara bisa jelaskan yang untuk pembelian obat, pembelian kain kasa. Itu yang dia saya tidak tahu. Hah? Ini bagaimana lagi kalau kita tanya bendahara tidak tahu, saya tanya kasubag keuangan kan. Lama-lama saya biar naik ke surga, saya mau tanya Tuhan Allah. Ya. Ini kita tanya kalian semua tidak tahu, ini terus mau kemana sudah? Saudara harusnya paling tahu loh pengeluaran rumah sakit itu. Itu yang dia semua pengeluaran ada permintaan dari keuangan. Kan didisposisi oleh ibu direktur rumah sakit selalu di dalam kata-kata usaha dilanjutkan ke saya. Jadi semua pengeluaran itu berdasarkan permintaan. Berdasarkan permintaan. Uang bensin juga dia harus melalui disposisi yang panjang seperti itu. Mohon izin yang mulia, karena urgent, kadang malam mereka ambil, tapi besok pagi selalu saya ingatkan untuk koordinator kendaraan buatkan permintaan, justru permintaan dengan dilampirkan dengan struk yang dipakai. Jadi berdasarkan struk digantikan oleh bendahara pengeluaran. Dengan disposisi yang panjang kayak tadi tuh. Ya. Ke umum dulu, direktur, tata usaha, baru ke subag keuangan, cuman untuk uang bensin. Nah, itu yang saya heran, uang yang kecil 200.000 kalian lewat disposisi dan mekanisme yang panjang dan rumit menurut saya. Ya, sementara ini uang yang besar yang 1,9 M ini menguap tanpa ada kejelasan. Ini bagaimana ceritanya? Pengeluaran kalian ini ketat sekali, sementara pemasukan, ya ini kan pada ini kan kemudian akan kembali lagi ke rumah sakit kan? Iya kan, karena ini kan BUD, dia kelola sendiri kan? Meskipun untuk ada mekanismenya baru dia bisa masuk lagi ke untuk anggaran pengeluaran. Tapi kan itu kan sumber penerimaan BUD sebenarnya, iya kan? Nah bagaimana kalian bisa biarkan menguap uang 1,9 M ini? Ini memang faktor kesengajaan atau bagaimana? Tidak bisa jawab juga. Iya. Jadi seperti itu. Tidak ada, aduh, hancur sudah rumah sakit kalau begini. Tidak bisa lah seperti itu. Terus sekarang mekanismenya masih sama juga. Saya tugaskan teman-teman di keuangan, mereka langsung mengecek kembali slip yang pemasukan hari. Setelah terjadi transaksi semuanya, sebelum penyetoran, kami cek semua itu disetor. Terus kenapa dulu tidak buat begitu? Kenapa ada masalah dulu semakan korban dulu baru kalian membuat begitu? Itu kan sesuatu yang maksudnya
tanpa ada masalah. Istilahnya sekarang kan manajemen resiko itu. Sesuatu yang kita sudah antisipasi sejak awal. Oh, dalam pengelolaan keuangan, kalau sistem yang begini bisa menimbulkan fraud, ada penyalahgunaan, sehingga kita harus bentuk sistem yang seperti ini supaya bisa mencegah ini. Kalian tidak buat? Tidak pasti ya. Dan tadi saya bilang RSUD ini ada lari. Kita tanya tadi tidak ada yang nyambung. Karena saudara bilang semua seimbang saja, tidak ada temuan selama berapa bulan ini. Tapi ternyata berdasarkan hasil audit, ya, ketahuan ada temuan sampai 1,9 M. Berarti siapa yang lalai? Artinya pengawasan di dalam rumah sakit juga tidak jalan. Sudah begitu 1,9 M ini lari kemana? Lari ke siapa? Sejauh dalam dakwaan ini tidak menggambarkan bahwa ada uang yang masuk ke rekening yang terdakwa. Iya kan? Nah sekarang ini uang kemana? 1,9 M ini bukan jumlah yang sedikit. Orang yang cuman korupsi mungkin 200-300 juta mungkin ada kelihatan, oh ada beli mobil kah, ada beli tanah kah, ada jejak yang terendus. Ini tidak ada jejak satupun yang terendus ini. Terus ini uang 1,9 ini lari kemana? Atau saya mau pakai saja keterangan saudara bahwa sama sekali tidak ada temuan. Saya abaikan itu keterangan auditor. Karena slip itu tidak tervalidasi ke bank. Nah, karena slip tidak tervalidasi ke bank. Dan kami sudah menguji ya. Setelah saat ini menemukan ada selisih, Ibu Direktur meminta kami untuk mengecek kembali semua. Kami membentuk tim untuk mereka mengecek kembali semua dan terdapat selisih 1,9 itu sulit dari Januari sampai April. Oke. Jadi validasi. Itu memang sudah terangkan jelas dalam dakwaan, ada sedikit tidak tervalidasi. Kalian pernah lakukan pemeriksaan internal terhadap terdakwa tidak? Atau dia langsung diserahkan kepada penyidik? Ini memanggil para usaha, direktur juga memanggil ibu bendahara untuk menanyakan soal masalah ini. Dia bilang tidak, uangnya lari kemana? Tidak mau izin dia, tidak untuk kegiatan untuk operasional rumah sakit dan untuk meminjam. Berapa banyak yang dipakai untuk operasional rumah sakit dan berapa banyak yang dipinjamkan? Apakah 1,9 M itu atau cuma berapa jumlahnya puluhan juta saja? Itu sudah diuraikan oleh penuntut umum, ya. Berapa banyak yang dipinjam, orang-orangnya siapa, ya. Kemudian berapa banyak yang dipakai untuk beli BBM, termasuk yang sampai beli obat dan lain-lain itu. Yang saya tanya 1,9 ini pernah dicek larinya kemana? Tidak. Kami ceknya di ibu bendahara karena uangnya disetor dari aset dari ibu bendahara berdasarkan slip. Berdasarkan slip. Tapi kalian juga tidak punya mekanisme untuk
mengetahui ya, apakah slip itu penyetorannya dilakukan seluruhnya atau sebagian, iya kan? Tidak ada mekanisme itu kan di bagian keuangan kan? Mereka wah slip membandingkan antara buku penerimaan di kasir dengan slip dengan versi. Nah, berarti kalian ini yang di ini kan di buku besar itu ya, itu kan ada catat hari ini nama pasien siapa, berapa setorannya kan, itu yang dicatat oleh kasir toh. Pernah tidak itu dicocokkan dengan jumlah yang tervalidasi di rekening penerimaan itu ya, dengan print out rekening koran? Kan kalau dicocokkan pasti tahu ada selisih kalau dia tidak setor. Iya atau tidak? Saya tadi lupa itu, kalau betul kasir itu dia ada catat pengguna layanannya siapa, berapa banyak, artinya kan bisa dicocokkan itu. Misalnya kalau di total dalam 1 bulan saja, kalian terima laporannya per bulan atau per minggu atau per hari? Laporan Yang minggu dengan rekening koran itu. ini per bulan dan laporan mingguan. Laporan mingguan itu apa saja yang dilaporkan ke saudara? Laporan dari mana? Yang berkaitan dengan penerimaan. Yang tadi saudara jelaskan ke saya itu laporan dari bendahara penerimaan dilampirkan dengan rekening koran, Laporan bulanan. laporan bulanan. Terhadap laporan bulanan itu pernah dikompar tidak dengan catatan atau berita acara dari kasir kepada bendahara penerima? Saudara pernah tidak adakan audit internal? Tidak terima mentah-mentah saja laporan dari bendahara penerima? Pernah tidak lakukan pemeriksaan internal? Tidak pernah. Iya toh? Iya, kalau pernah ketahuan lah. Tinggal di-compare saja tuh yang ada di berita acara yang dibuat oleh kasir ke bendahara penerima toh. Itu kan tinggal ditotal saja dibandingkan dengan jumlah yang disetorkan, yang tervalidasi, yang sebagaimana tercetak dalam rekening koran. Itu kan pasti tahu nanti selisihnya. Tidak pernah buat itu? Pernah buat tidak? Tidak pernah. Kelalaiannya kalian itu tidak bisa seperti itu ya. Jadinya kalian juga punya peran terhadap hilangnya 1,9 M ya. Saudara harus berkeuangan pada dasarnya. Pernah melakukan sertifikasi pendidikan, semacam pendidikan? Tidak pernah. Sudah berapa lama menjabat dalam suatu bidang keuangan itu tuh dari kapan? Saudara saksi masuk di rumah sakit umum itu sebagai apa? Subah keuangan. Kasubag keuangan. Berarti dari tahun 2022 itu. Sebelumnya dari mana? Dari DPMD. DPMD itu bergerak di bidang apa? Subah keuangan. Bagian kasubag keuangan juga. Dan saudara saksi tidak pernah mengikuti sertifikasi atau hal sebagainya. Mengikuti diklat-diklat gitu ada pernah? Berarti saudara saksi harus mengetahui tentang buku kas umum. Saudara saksi bisa menjelaskan ke saya di dalam buku kas umum bendahara penerimaan itu memuat tentang pengeluaran saja atau juga memuat tentang penerimaan? Saya balik, memuat tentang penerimaan atau juga memuat tentang pengeluaran dari bendahara penerimaan di dalam buku kas umum yang harus dibuat oleh bendahara penerima? Di dalam bendahara penerimaan khusus untuk penerimaan. Khusus untuk penerimaan saja, untuk bendahara penerimaan di dalam buku kas umum. Mohon izin majelis, di dalam buku kas umum yang kita membuat terang dalam persidangan ini dari bulan Januari sampai dengan April itu tuh ada beberapa di dalam buku kas umum tuh ada pengeluaran. Boleh saudara saksi menjelaskan
pengeluaran diambil dari rekening penerimaan. Kalau saudara saksi menjelaskan seperti itu, bentuk atau landasan yuridis apa yang bisa saudara saksi jelaskan bahwa penerimaan itu boleh dikeluarkan untuk pengeluaran? Dalam hal ini berarti penerimaan, bendahara penerimaan ini yang boleh mengeluarkan uang. Landasannya apa saudara mengatakan seperti itu? Karena saya berbicara untuk kasus umum di sini. Mohon izin Ibu untuk keluar rumah sakit. Anggaran dananya itu dari penerimaan. Jadi rumah sakit, operasional rumah sakit yang dibiayai oleh LUT dari pemasukan penerimaan LUT sendiri. Masukan penerimaan. Terus di dalam buku kasus umum itu yang harus tanda tangan siapa? Bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran? Karena tadi pun saya bertanya kepada bendahara pengeluaran, dia mengatakan bahwa uang yang ada di bendahara pengeluaran itu juga berasal dari LUT. Berarti yang bertanggung jawab untuk melakukan pembukuan atau tanda tangan di dalam buku kasus umum ini bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran? Mohon izin Ibu untuk sekarang ini untuk bendahara penerimaan PKU-nya ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan direktur rumah sakit. Untuk pengeluaran, bendahara pengeluaran dengan Ibu Direktur rumah sakit. Saya potong sebentar ya. Baik ya, berkaitan dengan penerimaan. Tadi saudara bilang boleh dikeluarkan ya. Itu mekanismenya seperti apa? Apakah langsung dikeluarkan oleh bendahara penerimaan atau dia harus masuk dulu ke rekening penerimaan baru dikeluarkan untuk operasional rumah sakit? Mohon izin yang mulia, untuk pengajuan awal tahun dari rumah sakit membuat UP uang persediaan itu prosesnya dari bendahara pengeluaran mengajukan SPP SPM yang diverifikasi oleh Kasubag Keuangan untuk pengajuan dokumen kelengkapan. Kalau sudah lengkap diajukan ke Kabag Tata Usaha untuk verifikasi dan memparahnya. Kalau sudah lengkap diteruskan ke Direktur Rumah Sakit untuk tanda tangan SPP SPM pengajuan maupun UP, DU maupun RS. Lalu diserahkan kembali ke bendahara pengeluaran untuk membuat SP2D dan diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dan Kabag Tata Usaha untuk menandatangani SP2D sebagai pejabat keuangan. Ya, itu kan mekanisme iya pengeluaran. Maksudnya saya gini, ini kan uang penerimaan. Ya, uang penerimaan ini kan dia punya kas sendiri. Prinsipnya kan kalau penerimaan ini apa yang kita terima hari ini kan harus disetorkan hari ini. Iya kan? Terus bagaimana tiba-tiba dia bisa jadi pengeluaran? Apakah bisa langsung seperti itu atau ada mekanisme dulu baru dia bisa masuk ke dalam satu mata anggaran yang kemudian akan dikeluarkan seperti prosedur yang tadi saudara jelaskan? Atau bisa begini, oh orang setor, dia belum setor ke rekening penerimaan itu, terus sudah dikeluarkan sih, begitu ya? Sehingga ada pencatatannya pengeluaran. Itu yang maksudnya saya tanyakan. Oke lah, saya tahu bahwa ini penerimaan ini BRUD itu akan dipakai juga untuk operasional BRUD. Tapi apakah serta merta ataukah ada mekanisme dulu yang harus dilalui untuk alihkan ini dari penerimaan untuk masuk ke mata anggaran yang kemudian dikeluarkan lewat ini pengeluaran, bendahara pengeluaran, ataukah langsung saja? Karena kalau dari pemahaman saya yang disampaikan jaksa berdasarkan buku kas umum itu pengeluarannya langsung. Boleh tidak itu? Ini pengajuan seperti yang saya tadi, terus dengan cek Saudara jawabnya jangan berubah ya. tidak maksudnya Pertanyaan saya gini, boleh atau tidak? Kalau boleh boleh, kalau tidak boleh tidak boleh. Boleh tidak? Boleh. Selama ini di rumah sakit umum boleh.
RSUD boleh seperti itu, boleh langsung bendahara pengeluaran mengeluarkan, bendahara penerima mengeluarkan. Tidak boleh toh. Nah, sekarang saudara jelaskan ke saya mekanismenya seperti apa untuk penerimaan BLUD ini kemudian bisa dimasukkan untuk kemudian dia keluar lewat bendahara pengeluaran. Apakah serta-merta atau ada mekanisme yang harus dilalui dulu? Kemudian dengan cek bio yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan direktur. Jadi dikeluarkan langsung dari rekening Penerimaan ke rekening pengeluaran rumah sakit. bisa seperti itu. Betul seperti itu. Karena saya dulu pernah eksekusi rumah sakit umum Rute. Ya, putusan perdata yang rumah sakit dituntut ganti rugi. Jadi itu untuk bisa bayar ganti rugi rumah sakit itu lewat rapat di bank dahulu, masukkan dalam dipal rumah sakit, baru dikeluarkan untuk dari rekening pengeluaran kan? Itu. Tadi saudara punya penjelasan lain. Dari penjelasan saudara seolah-olah sudah ini dia sudah setor, toh tinggal nanti kalau misalnya ada apa, tinggal dikasih keluar saja. Dia tetap harus masuk dalam kalian punya anggaran dulu. Tidak bisa seperti itu, tinggal asal-asal keluar saja. Atau bisa jadi memang mekanismenya seperti itu. Makanya terjadilah yang seperti ini. Karena dari tadi tidak ada yang bisa menjelaskan mekanisme keuangan yang sebenarnya di RSU itu seperti apa. Bendahara juga tidak bisa jelaskan, saudara sebagai kasuban juga jelaskannya jelas tidak jelas. Tidak tahu ini setengah kok, sepertiga kok, seperempat ini yang saudara jelaskan. Silakan dilanjutkan bicara. Terima kasih, Pak Majelis. Saudara saksi, saya mulai sedikit. Untuk tahun 2023, penyetoran terakhir bendahara penerimaan BLUD itu pada bulan apa? Untuk tahun 2023, penerimaan Desember 2023, setor terakhir bulan apa? Bulan Desember, berarti di tanggal 31 Desember 2023. Tutup buku istilahnya. Tutup buku. Berarti kalau sudah tutup buku itu tidak bisa lagi nanti kita bayar di bulan Januari 2024 untuk 2023. Bisa seperti itu atau tidak? Selama ini yang berlangsung di RSUDN ini bagaimana? Kalau misalnya di akhir tahun, di hari yang libur, jadi 31 di hari Sabtu, nanti akan disetorkan di tahun berikutnya. Kalau berikutnya berarti di bulan Januari juga toh? Dia tidak mungkin lebih dari 20 hari atau 10 hari, tidak mungkin. Berarti di tahun 2023 selesai dia punya penyetorannya itu di awal-awal hari bulan selanjutnya. Dan misalnya ini kan di tanggal 31 Desember masih ada transaksi dari pasien masuk ke dalam BLUD penerimaan itu, berarti nanti disetornya pada tanggal 2 atau tanggal 3 setelah masuk kantor toh? Bukan nanti bulan April dulu setor, Januari setor untuk Oktober, Februari setor untuk November, begitu terus. Tidak ada seperti itu toh? Berarti di tahun 2023 selesai tahun, berarti penerimaan setorannya selesai juga saat itu. Itu yang tadi saudara sampaikan. Setelah itu di tahun 2024 di Januari ini mungkin kami akan periksa orang bank. Jangan sampai nanti kami periksa di orang bank, ibu boleh omong seperti ini, kami cek ternyata tidak ada uang di dalam rekening, berarti nanti kita bertanggung jawab secara masing-masing secara pribadi, apalagi punya tugas dan kewenangan ada di dalam situ ya Bu ya. Biasa. Ini berdasarkan yang barang bukti yang kami terima dari penyidik terkait dengan rekapitulasi data penerimaan. Rekapitulasi data penerimaan itu di bulan Januari 2024 itu saudara saksi itu ada 1 miliar 10 juta sekian. Yang saudara pertanggungjawab, saudara terdakwa pertanggungjawab kasasi itu hanya sebatas SPJ-nya saja dengan rekening koran. Seperti itu. Saudara saksi tidak meng-cross check di bank apa
rekening koran itu beda lagi dengan model. Ya, di dalam rekening koran yang saudara terdakwa penerimaan berikan kepada saudara saksi itu betul tidak itu betul ada rekening koran yang memuat 1 miliar 10 juta yang saudara saksi lihat. Ini kita berbicara tentang pertanggungjawaban anggaran. Karena kalau saudara berani mengatakan bahwa ini ada slip, pada saat mendapatkan slip itu uang ada atau tidak? Kasih. Ini benar, ibu ini sebagai kasubag keuangan. Slip yang diberikan kepada pasien dan slip yang diterima oleh kasir itu ada uangnya atau tidak? Jangan sampai slip bodoh, slip yang tidak ada isi. Jangan sampai kasir ini yang berani menulis ibu. Kalau pernyataannya setadi dan tadi ibu sampaikan, slip yang dikasih ini yang kami hadirkan di sini ada 1 troli, itu ada uangnya atau tidak? Yang slip bendahara penerimaan prima dari kasir ini kan? Itu ada uangnya atau tidak? Ya. Kalau saya hadirkan ke dalam persidangan, kan kalau rekening koran, kalau itu berdasarkan ibu mereka buat sendiri, bukan bank. Nanti kami datangkan kalau bank di sini jangan sampai uang di dalam rekening itu tidak ada itu. Uang itu menjadi slip ini pada saat diberikan oleh pasien atau keluarga kepada kasir, slip ini ada uangnya atau tidak? Atau hanya slip bodong? Ada uangnya, berarti 1 miliar 10 juta itu berarti benar-benar ada. Saya berbicara masih bulan Januari di 2024. 1 miliar 10 juta itu uangnya benar-benar ada. Karena kami berdasarkan slip yang koran. Gimana kalau ini? Iya, saya mengerti. Terus dia buat laporan ke ibu toh. Ibu juga mengkonverkan. Dia kan juga harus setor juga ke bank. Bank itu bagaimana bentuk pertanggungjawabannya kalau tidak men-tracking yang melalui rekening koran? Jangan sampai uang 1 miliar 10 juta itu tidak ada. Itu tahu tidak uangnya ada di mana? Pada saat dia melaporkan SPJ-nya dengan rekening koran, ibu dia tidak itu uang 1 miliar 10 juta di dalam rekening koran. Uangnya ada di mana? Setahu yang kita tahu. Karena tidak mungkin juga dalam 1 bulan uang itu lenyap. Karena sampai dengan April temuannya 1,9 miliar. Itu di mana uangnya itu? Karena sedari tadi kami melakukan pemeriksaan hanya untuk mengeluarkan uang BBM saja harus ada disposisi dari direktur. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban 1,9 miliar ini ibu mereka tidak tahu di mana keberadaan uang ini. Bendahara siapa? Ibu lihat tidak ada rekening korannya. Kami bisa tanya ke orang bank ini di sini, bank yang masuk bekerja sama dengan kasir, dengan RSUD. Jangan sampai uangnya tidak ada. Berarti ibu selaku tupoksi ibu juga harus bertanggung jawab dengan keberadaan uang ini. Ibu pada saat itu melihat dia singkatnya begini. Pada saat dia mempertanggungjawabkan laporan mingguan ataupun bulanan, ada tidak terdakwa ini memberikan semacam slip penyotoran sejumlah nilainya sejumlah 1 miliar 10 juta itu ibu? Ada atau tidak? Tidak ada. Terus selama 4 bulan ini ibu mendiamkan hal tersebut. Ini kan bentuk pertanggungjawaban anggaran ya. Ini bendahara penerimaan sudah terima dari kasir uang yang slip. Tadi ibu bilang bentuk pertanggungjawabannya setiap minggu dan setiap bulan. Setiap minggu yang dia lapor ke ibu itu tuh ada tidak dia memberikan bukti setoran yang dia berikan setoran itu ke bank senilai per minggu itu dan per bulan itu ada atau tidak? Setiap bulan dari bendahara penerimaan laporan. Saya tidak berbicara dulu itu. Saya berbicara tentang yang bendahara penerimaan punya kewajiban setor ke bank senilai uang ini nih 1 miliar 10 juta. Kalau itu dia tadi ada laporannya per minggu dia melaporkan laporan pertanggung jawab, berarti harusnya ada 4 slip. Kurang lebih 4 slip yang dia setorkan ke bank yang harus dia sampaikan ke ibu selaku kasubag keuangan penanggung jawab atas transaksi.
masukkan saja di dalam itu, nanti kalau kita mau dalam Siap, terima kasih. masukkan dalam komputer. Siap. Karena tidak dapat menjawab kami cukup. Baik, saya tanya dulu. Ya, penyetoran oleh bendahara penerimaan itu, ya, seluruh penerimaan itu dia setorkan dijadikan dalam satu slip, atau slip itu yang dia bawa kemudian divalidasi per slip berdasarkan nilai yang disetorkan di slip itu oleh bank. Rekap rekening koran itu, rekapannya itu cuma selalu terakhir aja, atau rekapan misalnya untuk bulan Januari dia print out semua penyetoran dari bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Print semuanya. Print semuanya ini kan otomatis ada saldo yang terbawa dari periode sebelumnya, ya. Misalnya kalau kita print rekening koran, ya, kita minta print lah bulan Januari, ya. Tapi total terakhir yang keluar dari rekening koran itu pasti ada terakumulasi dengan penyetoran dari bulan sebelumnya, iya kan? Nah itu bagaimana saudara bisa tahu berimbangnya? Berarti itu manual atau sudah dibuat oleh sistem bank? Oh, rekening koran per hari. Tapi kalau rekening koran per hari juga kan saldonya kan tetap pada bawahan dari hari kemarin juga. Bagaimana? Karena punya SOP tidak jelas. Ya. Dalam laporan keuangan tadi, ya, setelah saudara cocokkan dengan jumlah penyetoran pada rekening koran penerimaan BLUD, pernah tidak dalam bulan Januari itu penerimaannya sejumlah 1.010 juta rupiah? Pernah ada tidak? Karena saudara bilang tadi kan ada yang mereka sistemnya langsung total. Artinya Januari itu kalau berdasarkan perhitungan auditor yang kemudian dituangkan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaan, penerimaan dalam bulan Oktober itu ada yang tidak disetor 1.010 juta rupiah. Ada tidak terlihat itu di dalam rekening koran? Ada tidak sejumlah 1.010 juta? Namanya kalau mau tidak ini dibawa semua apa yang saudara perlukan, ya. Kalau saya tangkap dari tadi itu memang saudara mereka, ya, istilahnya tim di bagian keuangan itu tidak pernah istilahnya mencocokkan antara apa yang sudah tersetor dengan apa yang tertuang dalam berita acara serah terima dari kasir ke bendahara penerima. Kalian tidak pernah compare itu, iya toh? Benar atau tidak? Pernah compare atau tidak? Selama masa terdakwa sebagai bendahara penerima, tidak ya? Nanti jadi catatannya kita. Karena itu makanya ketahuan ternyata karena kalian tidak pernah compare, kalian cuma berdasarkan laporan rekening koran dan ternyata setelah diaudit lebih jauh ada yang tidak disetorkan. Nah sekarang yang kami mau tahu itu sekarang kalau tidak disetorkan uang inilah itu mana? 1,9 M ini lari ke ibu kasubag keuangan kah? Lari ke bendahara penerima kah? Ke bendahara pengeluaran kah? Ke direktur kah? Begitu. Atau memang dipakai untuk operasional rumah sakit seperti yang tadi saudara jelaskan. Oh nanti bisa langsung saja seperti yang penjelasan, tapi itu tidak tercapai. Bahaya.
Ini saudara duduk dari tadi ini saya rasa tidak ada sudah 1 jam. 1 jam lebih saudara diperiksa tidak ada keterangan yang signifikan. Padahal itu harusnya tanggung jawab saudara sebagai atasan langsung dari bendahara penerima, menjelaskan mekanismenya seperti apa. Dan saudara sebenarnya punya tanggung jawab besar tadi seperti yang saya jelaskan, meminimalisir resiko. Itu sudah tanggung jawab saudara sebagai nasabah keuangan. Cukup. Masih ada. Terkait dengan BKU kan, saudara bilang kan penerimaan boleh mengeluarkan pengeluaran, sehingga di dalam BKU ini yang tanda tangan bendahara penerimaan berdasarkan keterangan Begini saja saudara bawa ke sini supaya langsung dia lihat. Mohon izin. Di bulan Februari pun ada pengeluaran. Dari penerimaan rumah sakit itu ya ada layanan umum, kemudian ada dari BPJS, ada macam-macam lah. Ya, itu masuk ke anggaran penerimaan seluruhnya. Semua masuk dalam anggaran penerimaan. Kemudian itulah yang dipakai seluruhnya untuk operasional rumah sakit. Operasional rumah sakit bentuk apa saja yang anggarannya itu diambil dari anggaran penerimaan. Mohon izin yang mulia, dari semua anggaran ada di RBK untuk LUT. Anggaran yang dianggarkan untuk LUT. Iya, anggaran ini kan anggaran yang dianggarkan untuk rumah LUT, badan ini balai ya oleh BLUD ini ya. Untuk bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024 itu saudara mengetahui atau tidak ada penyetoran sejumlah 1 miliar sekian, terus 200 juta dan 300 juta itu di bulan Februari, Maret dan April. Saudara mengetahui atau tidak? Di dalam rekening penerimaan LUT, saudara mengetahui atau tidak? Dengan? Tidak. Terima kasih. Karena kan keuangan ya, bertanggung jawabnya ke siapa? Saudara bertanggung jawab ke siapa? Langsung ke direktur atau Kakak sebagai pejabat keuangan dan kepada direktur. Kabak dan direktur. Nah, kalau lihat proses di sini seperti tadi itu ya, contoh simpel yang tidak ada tanda tangan direktur, itu lewat Anda nggak sih untuk seperti itu? Untuk cross check gitu. Lewat saya. Lewat Anda ya, lewat Anda untuk melihat sebelum ke direktur. Nah, pertanyaan saya tadi kan aku jelasin nih, kalau misalnya memakai dana dari penerimaan, khas penerimaan itu kan harus melalui proses DPR. Karena nggak ada mengingatkan ke direktur bahwa ini SOP-nya nggak sesuai gitu. Mengingatkan ke direktur terkait prosedur yang benar gitu. Karena kan yang namanya kasubag keuangan itu kan gerbangnya keuangan ya, memastikan harus ini tadi ada di yang tugas Anda gitu kan, memastikan keuangan itu akuntabel dan transparan seperti itu kan. Tadi kan ada jelasin nih, kalau misalnya proses keluar dari penerimaan harus melalui DPR, pernah nggak Anda mengingatkan? Mengingatkan, pernah? Karena kalau soal rapat selalu ibu direktur juga itu turut ikut sidang. Ikut ini ya, semua itu. Mengingatkan misalnya ada kesalahan sistem dan prosedur, Anda ingatkan juga terkait tata keuangan ya. maksudnya saudara ini ikut sidang apa? Sidang DPR. Di DPR. Maksudnya ibu ini saudara ingatkan dalam keseharian pengelolaan keuangan di rumah sakit, bukan berkaitan dengan
rapat di DPRD sana. Paham dulu pertanyaannya ya? Seperti itu maksud saya. Maksudnya di internal kan, maksudnya kan Anda sebagai Kasubag Keuangan kan harusnya tahu tata kelola keuangan ya, lebih tahu. Apalagi saya lihat pendidikan Anda akuntansi gitu kan. Saya mau tanya dulu mengenai DKU yang ada pengeluaran sampai ratusan juta itu. Udah ada rekening koran, jadi itu laporan saudara buat berdasarkan rekening koran. Jadi saudara setor, saudara tahu bahwa ada pengeluarannya di rekening koran, baru saudara buat laporannya berdasarkan rekening koran itu. Nanti minta saja print out rekening korannya, dan nanti kita lihat. Nanti kita bisa lihat di situ. Memang kan bisa dibedakan yang setoran yang masuk tidak masalah lah, kita hitung manual nanti. Ternyata kalau setorannya tidak sampai sesuai dengan slip yang ada itu berarti kita cari tahu lagi uangnya lagi kemana toh. Cukup ya?